yang bilang kalau kerja real profesional itu butuh device yang mahal. Di atas 20 juta lah biar kerjaannya maksimal. Di video kali ini kita akan buktikan kalau nggak perlu device yang mahal biar kerja lebih handal. Ya udah, nggak usah kebanyakan berkhayal. Selamat menonton. Begal. Jadi kenalin, ini adalah Asus VivoBook M1405YA yang harganya under 9 juta dan kita bakal bawa dia ke Bali perjalanan super panjang 15 jam pakai sleeper bus. Kita bakal coba dia buat kerja, literally buat profesional kerjaan yang nanti videonya bakal kita upload di YouTube. Tapi sebelum itu ya kita packing dulu. Karena di sana saya harus tetap kerja, jadi barang bawaan saya ya barang-barang kerjaan kayak kamera, mic, tripod, power bank, adapter, ini harus ada di tas backpack. Dan yang saya suka ya, walaupun harganya di sekitar 8 jutaan, tapi lihat deh, desainnya ini slim, bobotnya cuma sekitar 1,6 kg. Ya emang nggak setipis dan seringan ZenBook, tapi ZenBook kan lumayan mahal ya. VivoBook aja dimasukin ke tas saya udah gampang banget, masih bisa sisa banyak buat barang bawaan saya. Desainnya juga modern, nggak malu-maluin nanti kalau misalkan saya kerja di cafe yang ada di Bali. Oke, jadi saya udah di sleeper busnya. Nah, ya ini kalau kalian pengen tahu sleeper bus itu kayak apa, saya udah pernah bikin videonya. Dan ini bisnya beda ya, kalau yang kemarin bisa ditutup, tapi sekarang pakai tirai aja. Nah, sekarang saya ada di depan nih, jadi langsung bisa lihat view-nya. Dan ini sengaja ya saya duduk yang paling depan, jadi biar bisa lihat pemandangannya. Nanti lautnya harusnya sebelah kiri kalau nggak kanan ya. Nah itu kan ada pemandangan yang oke nih di sini nih. Sambil kerja, wifi-nya juga lumayan kenceng dari G99-nya, ya cukup lah ya 26 Mbps. Dan sekarang saya mau coba lanjut kerja dulu, scripting. Baterai sekarang ada di 88% dan jam setengah 2. Dan di sini nggak boleh ngecas ya, itu ada tulisannya tuh. Tuh, dilarang ngecas power bank dan laptop. Jadi kita coba lihat apakah 94%-nya bisa sanggup sampai ke Bali. Kita coba aja. 15 jam perjalanan, kedengarannya kayak lama banget. Tapi sebenarnya ini adalah kesempatan buat saya nyobain mitos kalau katanya laptop yang under 10 juta nggak bisa buat kerja. Apalagi kerja mobile di dalam bus. Jadi sekarang jam 1-an, saya baru bangun tidur karena memang ngantuk banget ya. Kemarin tidur cuma 2 jam. Nah, jam 1 repo dulu. Tadi habis dari rumah makan nggak ngapa-ngapain karena waktunya di sana cuma 30 menit. Dan sekarang saya lanjut untuk kerja ya. Kita coba untuk bikin script pakai Asus VivoBook ini. Jadi di bisnya G99 ini ada mejanya. Kita tinggal tarik aja seperti ini kalau misalkan mau kerja. Nah, sama kayak di pesawat gitulah. Dan untungnya ya laptop VivoBook ini ukurannya nggak terlalu gede, 14 inch. Jadi pas kalau misalkan ditaruh di meja G99 buat kerja. Sayangnya dia belum bisa dibuka dengan satu tangan sih. Nah ini repot nih, buka laptop satunya pegang kamera, kan nggak bisa. Makanya kalau buat yang tanya, ngapain sih laptop harus dibuka dengan satu tangan? Nah kalau satu tangan yang repot, gak bisa kebuka nih dia nih. Dia juga udah ada fingerprintnya, jadi kalau login ke Windows Hilo, tinggal tempel finger aja. Sets, wih. Dan langsung saya bisa lanjutin script yang saya lembur kemarin. Keyboardnya pun juga ada backlightnya ya, jadi kalau misalkan di sini silau, saya tinggal tutup dan saya tinggal nyalain keyboard backlightnya aja dan ngetik, jadi lebih nyaman karena kelihatan. Cuman ini kita matiin dulu aja karena di bus ini ada tulisannya dilarang ngecas laptop, jadi saya mau hemat baterai dulu, nggak usah pakai backlight dan brightness-nya pun kecil aja. Ini saya coba untuk bikin script dulu sih, sambil buka banyak tab dan juga desain thumbnail YouTube di Canva. Buat kerjaan multitasking gini sih aman, dia punya RAM yang super gede, 16 GB. Terus prosesornya pakai Ryzen 5 7530U, 6 core 12 thread. Kalau untuk kerjaan multitasking aja, enteng banget, aman. Tapi yang saya penasaran gimana nanti kalau digunakan untuk editing. Dan for your information, footage kita ini kita shoot 4K ya. Jadi kita bakal ngedit videonya di 4K. Update baterai sambil nunggu download Steam. Saya mau main Football Manager. Sekarang di jam 3.253, baterainya di 72%, brightness 19%.
Jadi kita sekarang udah ada di kapal, tapi saya nggak mau naik karena di luar pasti panas. Buat nunggu nyebrang, saya mau lanjut main game saya dulu, yaitu FM 2024. Ini game sebenarnya nggak berat sih, game database aja. Tapi saya suka banget main game ini karena ya lagi FOMO aja ya, karena kan kemarin timnas kalah dari China tuh. Akhirnya saya memutuskan untuk install Football Manager dan saya latih sendiri timnas. Dan tetap kalah sih. Dan update baterai dari tadi saya berangkat itu jam 8 pagi sampai Bali jam 10, sekarang jam setengah 12 untuk transfer data. Berarti saya gunain sekitar 6-7 jam lah. Sekarang baterainya tinggal 18%. Tapi ini pemakaiannya mix ya. Jadi scripting, Canva, terus juga Football Manager tadi. Ya masih lumayan oke lah. Akhirnya sampai juga di Bali, kita pindahin dulu file footage kita selama di Sleeper Bus tadi pakai micro SD dan kenceng juga buat ukuran laptop yang harganya 8 jutaan. Tapi ini belum kelar ya. Besok kita bakalan coba dia untuk editing profesional. Editing yang bakalan di-upload di YouTube. Apakah cukup hanya dengan laptop under 10 juta untuk kegiatan YouTube-nya di KID? Kita coba lihat besok. Karena saya udah capek, jadi ini kita transfer file dulu, besok baru kita edit. Dan sekarang waktunya saya pergi sih, ada janjian sama teman saya yang di Bali, dan sambil kita coba apakah kalau misalkan saya bawa laptop ini di dalam tas, naik motor, apakah bakalan berat ketika saya bawa berjam-jam? Oke, jadi sekarang saya ada di Beach Club yang suaranya itu lumayan ya. Di belakang itu ada laut, terus ada suara environment musik-musik itu. Nah, saya pengen nyobain gimana AI noise cancelling untuk mikrofonnya. Kalau misalkan suara saya masih bisa kalian dengar dengan sangat jelas, berarti mic noise cancellingnya bagus. Dan dia ada beberapa pilihan untuk noise cancelling. Jadi kalau misalkan authentic recording, suaranya itu kayak gini. Kalau misalkan kita pilih yang menu ini, terus ada 360 recording mode. Nah, kalian bisa dengar nggak bedanya? Ini 360 recording mode, terus ada single presenter mode. Suaranya kira-kira seperti ini. So far kalau buat kerja remote di Bali, laptop ini masih cukup aman sih. Gak ada kendala, kemarin juga sempat saya coba untuk kerja di cafe di Bali, ya pede-pede aja. Desainnya itu nggak kelihatan norak, nggak kelihatan 8 jutaan. Editing tuh butuh prosesor yang stabil ya, apalagi kalau banyak efek kayak gini. Dan ternyata walaupun ini bukan prosesor seri H, ya beda sih sama PC saya. Jelas jauh lebih kenceng PC saya, tapi PC saya itu kan nggak bisa ditaruh di Sleeper Bus untuk dibawa ke Bali. Ribet. Tapi kalau buat kerja remote, ya masih bisa diandalkan lah. Ya ada lah lag tipis-tipis buat playback ketika efeknya seabrek, tapi nggak yang sampai mau banting gelas karena saking lamanya. Layarnya juga udah nyaman walaupun bukan versi yang OLED ya, karena yang OLED itu di atas 10 juta, tapi kalau buat editing, ya sayangnya untuk sRGB-nya ketika kita tes itu cuma ada di 65%. Bukan angka standar untuk editing ya, tapi karena saya udah punya gradingan saya awal, jadi ya nggak masalah kalau buat saya. Speaker bawaannya kalau buat ngedit bukan yang imersif gimana gitu, tapi masih bisa didengar lah, nggak butuh headset kalau cuma buat editing. Oke lah, jadi cukup segitu aja. Bukan video review sih ya, sebenarnya kayak video real use penggunaannya Asus VivoBook M14 ini ketika digunakan untuk kerja literally mobile. Kerja profesional sehari-hari yang biasanya ya sesuai dengan kebutuhan saya. Dan ternyata dia lumayan kuat buat kerjaan saya yang memang content creator bisa dibilang profesional lah. Apalagi dengan harga under 10 juta, fitur-fiturnya lumayan lengkap kayak fingerprintnya jadi satu sama touchpad, backlit keyboardnya ada, webcamnya juga lumayan kualitasnya, terus RAM-nya juga udah 16 GB. Nggak perlu upgrade lagi, udah cukup buat multitasking ataupun editing. Tapi sayangnya dengan harga segini, walaupun layarnya udah IPS, udah nyaman kalau digunakan untuk entertainment aja, kalau buat editing ya kalian harus punya gradingan template kalian sendiri. Biar layarnya nih walaupun nggak 100% sRGB, tapi kalau kalian udah punya template gradingan sendiri, ya hasilnya bakalan mirip-mirip ketika saya ngedit di studio dengan monitor saya yang udah 100% sRGB. Ya namanya harga under 8 juta, apalagi ini brandnya Asus, jadi ya belum sempurna lah. Kayak RAM-nya yang 16 GB ini memang udah gede, tapi sayangnya dia LP onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Terus kapasitas baterainya ini bukan yang 10 jam lebih ketika dipakai, jadi ketika perjalanan ya saya harus sering-sering ngecek baterainya. Baterainya sih cukup sebenarnya, tapi kalau misalkan Zenbook kan bisa di atas 10 jam, jadi kayak kita nggak pernah ngecek tuh baterai lagi. Tapi overall digunakan untuk mobil kerja, kalau budgetnya itu 8 juta, under 10 juta, si Asus VivoBook M14 ini bisa jadi pilihan yang menurut saya sangat menarik. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!